tahu kan kalau misalkan pagi ini ada penyuluhan anti korupsi. Sudah. Kakak-kakak pada antusias kan untuk semangat mendengarkan penyuluhan anti korupsi pada pagi hari ini. Iya. Sebelum memulai, saya ada yel-yel nih kak. Misalkan saya bilang selamat pagi, kakak-kakaknya jawab pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa, tetap semangat. Oke. Kalian sudah hafal kak? Sudah. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi, 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 yes, luar biasa, tetap semangat. Kakak-kakaknya antusias ya, semangat pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan kak, nama saya Vika Pujastuti. Di sini Vika dari kampus Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Ada tugas penyuluhan tentang anti korupsi pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya saya minta waktunya ya kak untuk menjelaskan materi 30 menit tentang anti korupsi. Sebelumnya kakak-kakak ada yang tahu nggak apa itu korupsi? Tidak. Kalau gitu saya jelaskan definisi korupsi. Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi tetap sama hakikatnya, mempunyai makna yang sama. Menurut Kartono 1983 memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi. Nah contohnya nih kak, kan ada tuh misalkan di kantor itu ada satu orang pejabat nih, tapi pejabatnya itu korupsi. Ada salah satu anggotanya yang tahu kalau satu orang itu korupsi, tetapi dia ingin keluar tuh anggotanya. Jadi untuk menutup mulut anggotanya itu dia bayar dengan uang. Jadi orang tersebut yang keluar dia tidak memberitahu siapa-siapa oleh pejabat tersebut kalau dia korupsi. Seperti itu. Selanjutnya bahaya korupsi terhadap generasi muda seperti kalangan kita nih kak, seperti kalangan remaja. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat, korupsi telah menjadi makanan sehari-hari. Jadi anak muda itu telah berkembang pribadi menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur. Contohnya di kalangan remaja ini kak, misalkan saya nih suruh kakaknya untuk beli minum atau nitip minum, padahal minum itu 10.000 tapi kakak bilangnya 15.000. Itu adalah anti korupsi pada kalangan remaja. Selanjutnya ada contoh video nih kak yang bisa kita lihat. Nah nih kak, misalkan video animasi anti korupsi yang bisa kakak lihat. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Nah ini adalah contoh animasi video yang bisa kakak terapin di kehidupan sehari-hari, seperti misalkan sama keluarga itu harus saling jujur. Selanjutnya lanjut ke materi, yaitu hambatan pemberantasan korupsi. Upaya melakukan pemberantasan anti korupsi bukan hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat hambatan dalam pemberantasan
di pagi hari ini untuk penyuluhan anti korupsi. Dan saya juga sangat senang nih kakak-kakaknya pada